Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas yang kami lakukan, yaitu berjudul Psikologi Sufi Cermin Psikologi Transpersonal. Dosen pengampu Lukmawati MA, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah, Palembang, yang disusun oleh kelompok 2, yaitu Henry, Minanti Tiansa Putri, Delvia Gustina. Psikologi Sufi Cermin Psikologi Transpersonal. Psikologi Sufi merupakan bagian dari perkembangan disiplin pengetahuan tasawuf dalam Islam. 4 pilar pengetahuan tersebut adalah fikih, kalam, filsafat, dan tasawuf. Sesuai dengan disiplinnya, tasawuf memiliki ketingkatan teratas karena dalam pengertiannya yang universal, tasawuf mencakup dimensi mistik dan mengakui kebenaran mendasar dari seluruh agama. Oleh karena itu, orang yang telah berhasil mencapai tingkatan ini selalu mencari persamaan daripada perbedaan. Robert Frege, seorang mursyid Sufi dan profesor psikologi pada Institute of Transpersonal Psychology, California, mengulas komparasi tajam antara psikologi barat dan psikologi Sufi, yang menjelaskan secara tegas bahwa tasawuf merupakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan fisik, psikis, dan spirit, serta membimbing jiwa untuk tidak terjebak dalam bahaya model yang linear dan hierarkis, yang cenderung mengesampingkan dan membenarkan penindasan terhadap kaum perempuan dan minoritas. Hati dijelaskan sebagai sesuatu yang identik dengan spiritualitas, ketulusan, niat baik, belas kasih, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritualitas bersumber dari hati. Kecerdasan yang dimiliki oleh hati lebih mendalam dan mendasar daripada kecerdasan yang cenderung abstrak yang dimiliki oleh akal kita. Adapun diri atau nafs dalam psikologi Sufi adalah aspek psikis pertama yang menjadi musuh kita. Akan tetapi, nafs bisa menjadi teman yang sangat berharga bagi kita dan tidak terhingga nilainya. Ia merupakan nafs yang dapat menjauhkan diri dari spiritualitas. Pada sisi lain, tingkat tertinggi dalam nafs yang suci, pada tingkat ini, kepribadian mencapai tingkat optimal, bagaikan mencapai tingkat kesempurnaan yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Dalam psikologi Sufi, jiwa diidentikan dengan sesuatu yang selalu berevolusi. Tasawuf memberikan pendekatan yang sangat holistik, sehingga jiwa terhindar dari bahaya model linear dan hierarkis yang digunakan untuk pembenaran dalam melakukan penindasan terhadap kaum perempuan dan minoritas. Yang pertama, Sufisme dan kesadaran kosmis. Tasawuf sebagai aspek mistisisme dalam Islam, pada intinya adalah kesadaran adanya hubungan komunikasi manusia dengan Tuhannya, yang selanjutnya mengambil bentuk rasa dekat dengan Tuhan. Hubungan kedekatan tersebut dipahami sebagai pengalaman spiritual zukia manusia dengan Tuhan. Apabila jiwa sempurna dan suci, perbuatan tubuh akan baik. Begitu pula sebaliknya dengan dihiasi akhlak yang diridhoi Allah. Ibrahim bin Adam mengatakan, tasawuf membawa manusia hidup menurut tata aturan kehidupan yang sebenarnya, sesuai dengan konsep Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, seperti hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, bersyukur, tawadu, hidup dengan melakukan sesuatu pada tempatnya. Pengalaman spiritual para sufi dapat dirasakan, tetapi tidak dapat diungkapkan. Biasanya, beberapa model ungkapan verbal yang dipilih para sufi dalam menyampaikan pengalaman spiritualnya. Yang paling populer adalah penggunaan ungkapan-ungkapan yang bernada puitis, berbentuk humor, dan kisah-kisah.
2. Doktrin Al-Maqamat Sufi. Tazkiyah an-nafs adalah proses beralihnya jiwa yang kotor, ternoda, dan tercemar menjadi jiwa yang suci lagi mensucikan. Peralihan dari keadaan yang tidak menurut syariat kepada keadaan yang menepati syariat. Dari hati yang kafir menjadi hati yang mukmin. Dari munafik menuju sifat yang jujur, amanah, dan fatanah. Kebahlilan bertukar kepada pemurah, sifat dendam berganti dengan pemaaf, tawadu, dan tawakal. Ajaran-ajaran sufi mengandung proses, cara, dan aplikasi nilai yang bertujuan membersihkan diri secara zahir ataupun batin. Para sufi menyebutkan sebagai al-maqamat dan al-ahwal. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tingkat maqamat yang populer di kalangan sufi adalah sebagai berikut. A. Maqam tobat atau taubah. Tobat merupakan tindakan permulaan dalam peraturan ajaran tasawuf. Pada tahap ini, seorang sufi memberikan dirinya dari perilaku yang menimbulkan dosa dan rasa bersalah. Ia berkata, tobat berarti tidak melupakan dosa seseorang. Seseorang hamba kepada Allah dengan meninggalkan jalan orang-orang yang dimurkai Tuhan dan jalan orang-orang yang tersesat. Tobat merupakan berpindahnya hati dari perbuatan jahat pada perbuatan baik. Tobat dapat dilakukan dengan cara memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat jahat karena mereka mendorong untuk mengingkari tujuan ini dan menyebabkan keraguan atas lurusnya niat yang telah diteguhkan. B. Maqam zuhud atau zuhud. Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan zuhud adalah ketika tangan tidak memiliki apapun dan pengosongan hati dari cita-cita. Di sini, seorang sufi tidak memiliki sesuatu yang berharga selain merasakan Tuhan dekat dengan dirinya. Zuhud seperti yang dipaparkan oleh menjadi kerangka acuan untuk menelaah zuhud sebagai salah satu maqam dalam tasawuf. Seorang zahid juga mengikis habis nilai yang akan menghalanginya untuk memperoleh rahmat dan kelezatan hidup di bawah naungan Tuhan. C. Maqam sabar. Sabar adalah menahan diri dalam memikul suatu penderitaan, baik dalam perkara yang tidak diinginkan maupun saat kehilangan sesuatu yang disenangi. Menurut ijma ulama, sabar ini wajib dan merupakan sebagian dari bersyukur. Sabar dalam pengertian bahasa adalah menahan atau bertahan. Jadi, sabar adalah menahan diri dari rasa gelisah, cemas, dan marah, menahan lidah dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari kekacauan. Sabar juga berarti menerima penerimaan tugas dalam bentuk seluruh dan larangan, ataupun dalam bentuk perlakuan orang lain, serta sikap menghadapi suatu musibah. Sabar merupakan sifat yang secara holistik harus dimiliki oleh seorang sufi. Seorang sufi semestinya berada dalam ketabahan dan kesabaran yang utuh. D. Maqam tawakal. Tawakal yang dimaksudkan dalam masalah ini adalah tawakal yang disandarkan pada agama Islam. Dalam tasawuf, tawakal ditafsirkan sebagai keadaan jiwa yang tetap berada dalam ketenangan dan ketentraman, baik suka maupun duka. Dalam keadaan suka, orang yang bertawakal akan bersyukur, dan dalam keadaan duka, ia akan bersabar serta tidak resah dan gelisah. Seseorang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, meyakini kekuasaan dan kekuatannya, sehingga ia tidak merasa cemas dan gelisah terhadap akibat apapun yang menimpa dirinya. Tawakal adalah sifat aktif dalam tumbuh
hanya pada pribadi yang benar-benar memahami hidup serta menerima kenyataan hidup dengan tepat. Penyerahan diri secara benar kepada Tuhan sebagai manifestasi dari keimanan yang terwujud secara benar pula. Makom ridho. Ridho adalah puncak dari kecintaan yang diperoleh seorang sufi selepas menjalani proses ubudiyah yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho juga merupakan manifestasi amal sehingga memperoleh pahala dari kebaikannya tersebut. Ridho pada prinsipnya adalah kehormatan tertinggi bagi seorang individu sehingga ia dengan sengaja membuka dirinya pada kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Terhadap Allah, meliputi ridho terhadap qada dan qadarnya yang merupakan perjalanan orang-orang khawas. Maqam muhabbah. Tasawuf menjadikan muhabbah sebagai tempat persinggahan orang yang berlomba-lomba untuk memperoleh cinta ilahi, menjadi sasaran orang-orang yang beramal, dan menjadi curahan orang-orang yang mencintai Tuhannya. Maqam marifah. Marifah secara etimologi berarti mengenal, mengetahui, dan boleh juga diartikan dengan menyelesaikan. Maksudnya, hati menyaksikan kekuasaan Tuhan dan merasakan besarnya kebenarannya dan mulia kehebatannya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Pada prinsipnya, marifah dalam fahiyah an-nafs adalah intuisi bahwa sadar manusia yang diperoleh dari ketajaman mata setelah menjalani tahap dan latihan-latihan kerohanian secara optimal. Yang ketiga itu pengalaman spiritual sufi. Waktu adalah perpindahan yang bersifat simbolik berdasarkan ruang, yang artinya pergerakan dari satu titik menuju titik lain ada dalam durasi kecepatan yang terukur dalam satuan waktu. Mustakfirin dalam sebuah tesisnya menyebutkan waktu yang dikenal di bumi dalam arti fenomenal kosmologis ini memiliki sifat utama dan tidak dapat dikendalikan dan pergerakannya mengalir dari masa silam menuju masa mendatang dan selalu dengan kecepatan yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Ini ditunjukkan oleh teori yang dikembangkan dan dipraktekkan yang ditunjukkan para sufi. Nah, terjadi perbedaan di antara para ahli dalam menentukan rumusan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilaluinya dan apa yang menjadi puncak dari perjalanannya itu. Dalam pengertian ini, wujud menandakan esensi Tuhan, satu-satunya realitas yang nyata. Ketika tenggelam dalam tauhid, ia melenyapkan dirinya dalam tauhidnya. Menurut Al-Hanafi, waqt adalah kondisimu saat berada dalam hal. Al-waqt atau waktu sufi ada ketika sang sufi berada dalam hal atau dalam pengalaman puncak bersama dengan Tuhan. Yang pertama, perjalanan panjang dari tempat yang jauh hanya ditempuh dalam waktu yang sangat pendek. Mereka dalam mengatur time dinyatakan lama, tetapi ternyata mengalami waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, substansi esoteris dan eksoteris. Di kalangan ahli hukum Islam, syariat diartikan sebagai seluruh ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang berhubungan dengan akidah, akhlak, maupun aktivitas manusia yang berupa ibadah ataupun muamalah. Gerakan-gerakan sholat yang dimulai dari menghadap kiblat, berdiri, ruku, sujud, dan seterusnya, beserta bacaan-bacaan yang telah ditentukan di dalamnya adalah amal ibadah lahiriah. Perjalanan ke Baitullah, tawaf, sa'i, wakuf, dan arafah, dan lainnya adalah syariat amal ibadah yang bersifat lahiriah. Jika gerakan-gerakan dan bacaan yang ada di dalam ibadah haji adalah syariat, berjumpa dengan Allah adalah hakikatnya. Dalam pandangan para sufi, syariat dan hakikat adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, yang terakhir itu menuju kesempurnaan Allah. Ibnu Ar-Rabi membedakan manusia sempurna menjadi dua. Nah, yang pertama, manusia dalam kedudukannya sebagai manusia baru, dan yang kedua, manusia sempurna dalam kedudukannya sebagai manusia baru. Karena itu, dalam deskripsinya, manusia sempurna adalah manusia baru yang abadi, yang muncul, bertahan, dan abadi. Rubiyah dalam keturunan
ketunggalan mengatur, memelihara, dan menjaga kesempurnaan alam seperti berikut: alam Jabarut, alam Malukut, alam Misal, alam Arwah, alam Ajsam, alam Barzah, alam Khulud. Dari Al-Haqiqat Al-Muhammadiyah, sumber yang kodim melimpahkan nurnya secara komplit dengan ilmu dan amal kepada para anbiya, aulia, dan semua manusia sempurna. Nur Muhammad itu kodim, sebab dia sebagian dari yang satu. Nur Muhammad tetap ada, meskipun materinya atau tubuhnya telah tiada. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kami akhiri. Allahumma fiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.